Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Pratama, NPM saya 211055201085. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek saya dengan judul Sistem Informasi Pengecekan Data Karyawan PT Pesat Gatra 93. Laporan praktikum ini diajukan sebagai salah satu syarat lulus pada mata kuliah praktikum algoritma pemrograman 2. Bab 1, pendahuluan. Situ ada latar belakang. Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan cara kerja manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Pekerjaan yang dulunya dilakukan dengan cara tradisional dan memerlukan banyak waktu, dalam menyelesaikan sekarang dapat dilakukan dengan bantuan peralatan yang canggih dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dalam menyelesaikannya. Perusahaan PT Pesat Gatra 93 Batam adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan atau security dan cleaning service, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Apabila perusahaan lain membutuhkan jasa pengamanan atau cleaning service, maka PT Pesat Gatra 93 yang menjalankan pekerjaan tersebut sesuai kontrak kerja yang sudah disepakati sebelumnya. PT Pesat Gatra 93 juga dapat melahirkan bibit-bibit baru yang berkualitas dan dapat bekerja sama dengan baik di lapangan. Setiap anggota baru dilatih dan dididik dengan baik oleh pihak kepolisian. Mereka melakukan pelatihan selama seminggu penuh agar mereka bisa siap secara fisik dan mental dengan apa yang akan mereka hadapi di lapangan nantinya. Jika mereka sudah siap ditempatkan di tempat mereka bertugas, maka mereka harus bisa bekerja dengan sebaik mungkin dan menjaga nama baik perusahaan PT Pesat Gatra 93. Jika mereka melakukan kesalahan yang sengaja mereka lakukan, maka mereka harus siap mempertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang diharapkan dengan adanya informasi pengecekan data karyawan yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Pesat Gatra 93 di setiap harinya. Dengan informasi yang diterima pihak manajemen PT Pesat Gatra 93 dari user yang bekerja sama, agar karyawan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dan tetap menjaga nama baik PT Pesat Gatra 93. 2. Identifikasi masalah. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam pembuatan laporan praktikum ini sebagai berikut. 1. Pembuatan laporan informasi pengecekan data karyawan PT Pesat Gatra 93 yang belum maksimal. 2. Kurangnya ketelitian dalam menginformasikan tentang data aktif karyawan yang masih bekerja. 3. Seringnya tidak sesuai data karyawan PT Pesat Gatra. Yang ketiga itu ada batasan masalah. Agar penulis ini dapat lebih terarah dan masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu diberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Adapun ruang lingkup pembuatan laporan praktikum ini adalah hanya melakukan pembahasan mengenai sistem informasi pengecekan data karyawan PT Pesat Gatra 93. Yang keempat itu ada rumusan masalah. Dari permasalahan yang telah ditemukan pada bagian terdahulu, maka dapat kemukan perumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah dengan dikembangkannya sistem komputerisasi maka proses pengecekan data karyawan PT Pesat Gatra 93 dapat berjalan dengan baik? Yang kelima, tujuan pembuatan laporan praktikum. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai salah satu syarat lulus dalam menyelesaikan mata kuliah praktikum algoritma pemrograman 2 pada Fakultas Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina Batam. B. Menganalisis sistem yang lama dengan mempelajari beberapa kelemahan dari sistem tersebut sebagai dasar untuk perancangan sistem baru. C. Untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan PT Pesat Gatra 93. Yang keenam, manfaat pembuatan laporan praktikum. Hasil laporan ini diharapkan dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang memerlukan data di masa yang akan datang. Adapun manfaat dari pembuatan laporan praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk PT Pesat Gatra 93 mempermudah dalam melakukan proses pengelolaan data karyawan PT Pesat Gatra 93 serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, untuk akademik, hasil pembuatan laporan praktikum ini dapat diharapkan menjadi acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa semoga dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk penulis, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam sistem informasi sehingga dapat digunakan sebagai bekal agar nantinya dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dengan keadaan yang sebenarnya.
Bab 2. Landasan teori. Pengertian sistem. Dalam sebuah perusahaan atau instansi, harus ada sebuah sistem yang mengatur kinerja ada dalam perusahaan atau instansi tersebut. Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari elemen-elemen yang berhubungan dan beraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan. Menurut Kusrini 2007, bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait ataupun terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah. Hubungan tersebut saling terinteraksi untuk mencapai suatu yang diinginkan. Pengertian sistem informasi. Hampir setiap perusahaan menengah ke atas menggunakan sistem informasi untuk mendukung kinerja perusahaan tersebut. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari bersifat suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Atau dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dalam manajemen. Komponen sistem informasi. Tata Sutabri menjelaskan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block, yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Komponen input. Input mewakili data masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dalam media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. B. Komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox. Dalam sistem informasi, teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database, atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk melancar dan mempermudah kerja sistem informasi. Komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengelola, menghitung, dan memanipulasi dalam yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Komponen basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan menyediakan informasi lebih lanjut. Komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisiensian database, dan lain sebagainya. Pengembangan sistem informasi. Kusrini menerangkan bahwa pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.
Sedangkan tujuan pengembangan sistem tersebut adalah untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan data inventory, serta menciptakan keefisiensian dalam waktu memperoleh informasi yang dibutuhkan kapan saja oleh pimpinan. Metode pengembangan sistem. Banyak metode pengembangan yang tersedia. Metode paling dikenal disebut juga sebagai sistem development life cycle, atau sering juga disebut sebagai waterfall method. Metode-metode lain yang dikenal antara lain prototyping, application, software and user development, outsourcing, dan lain-lain. Merupakan metode pengembangan sistem paling tua. Sangat cocok untuk mengembangkan sistem yang besar, tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena resource intensif, tidak fleksibel, sulit untuk aplikasi dengan merubah cara pengambilan keputusan yang diambil. Flowchart. Flowchart merupakan alat bantu yang digunakan untuk menerangkan logika program, berupa suatu bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Di bawah ini ada simbol-simbol dan keterangan tentang flowchart. Keterangannya, yang pertama itu terminal point symbol, digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Yang kedua itu ada preparation symbol, digunakan untuk memberi nilai awal. Yang ketiga, proses symbol, digunakan untuk mewakili suatu proses seperti pengelolaan aritmatika. Yang keempat, proses terdefinisi, digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rincinya ditunjukkan di tempat lain. Yang kelima, input-output symbol, digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika atau suatu penyeleksian kondisi di dalam program. Yang keempat, itu ada simbol display. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan yang ditampilkan di monitor. Yang ketujuh ada simbol disk and online strike, simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Berikutnya itu ada dokumen simbol yang digunakan untuk input berasal dari dokumen dalam bentuk keras ataupun output dicetak ke keras. Yang kesembilan itu data digunakan untuk menyatakan dan mewakili data masukan dan kekeliruan. Yang ke-10, penghubung, digunakan untuk menjalankan sambungan dari bagian aliran yang terputus pada halaman yang sama. Yang ke-11, penghubung halaman lain, digunakan untuk menunjukkan hubungan arus proses terputus dengan sambungan yang ada di halaman. Yang ke-12, garis alir, digunakan untuk menunjukkan aliran atau arus dari proses. Hierarchy plus input process output atau HIPO. HIPO adalah penggambaran lebih lanjut tingkatan-tingkatan proses atau output dari data flow diagram untuk dijadikan sebagai modul dalam pembuatan program. Yang pertama, itu ada visual table of content. Digunakan diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara berjenjang. Berikut gambar dari sebagai berikut. Di bawah ini ada tabel visual table of content. Yang pertama itu 0.0 dan terbagi 3 lagi. Di situ ada 1.0, 2.0, 3.0. Dan di bawah 1.0 itu dibagi 2 lagi, ada 1.1 dan 1.2. 2.0 terbagi 1 yaitu 2.1. 3.0 terbagi 2, 3.1 dan 3.2. Overview diagram. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem informasi. Entity relationship diagram. Model entity relationship berisi komponen-komponen dari suatu himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut merepresentasikan seluruh fakta yang ditinjau sehingga dapat diketahui hubungan antara enti-enti yang ada dengan atribut-atributnya. Hubungan atau relasi antar atribut yang terdapat pada sistem
konseptual secara bebas terdiri dari enti-enti dan setiap enti terdiri dari atribut yang ada, yaitu yang pertama unary adalah suatu enti berrealisasi hanya dengan satu enti saja. Yang kedua binary adalah suatu enti berhubungan dengan enti yang lain. Yang ketiga ternary adalah suatu enti berhubungan dengan beberapa enti yang lainnya. Di bawah ini ada simbol enti relationship diagram ER. Yang pertama itu keterangannya entias, notasi untuk mewakili suatu objek dengan karakteristik sama sehingga pada lingkungan nyata setiap objek akan berbeda dengan objek lainnya. Yang kedua atribut, simbol terminal ini untuk menunjukkan nama-nama atribut yang ada pada enti. Yang ketiga atribut key, simbol atribut yang digarisbawahi berfungsi sebagai key atau kunci diantaranya nama-nama atribut yang ada pada suatu enti. Yang keempat relasi, notasi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa entitas berdasarkan fakta pada satuan lingkungan. Yang kelima garis berhubung, notasi untuk merangkaikan keterkaitan antara notasi-notasi yang digunakan dalam diagram ER, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Tinjauan terhadap perusahaan. Pesat Gatra 93 pada awal kehadirannya merupakan perusahaan penyediaan tenaga ahli daya yang terdiri berkonsentrasi pada aktivitas pengamanan swasta dalam rangka turut memberikan adil mewujudkan situasi lingkungan yang aman dan kondusif dengan mengarahkan tenaga-tenaga pengaman security yang telah direkrut serta dididik untuk mampu mendeteksi dini segala ancaman dan segala kemungkinan bahaya yang mengintai di sekitar objek pengamanan. Dalam pengembangannya, PT Pesat Gatra 93 juga telah merambah pada usaha penyediaan dan pengelolaan tenaga ahli. Hingga kini PT Pesat Gatra 93 telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan pengguna diantaranya PT Bandar Abadi Sifat Batam, PT Expresindo Sifat, Rumah Sakit Camata Saditya, Waterpark Top 100, PT Timah Tbk, Konsulat Jenderal Bank BNI Persero Tbk. Adapun visi dari PT Pesat Gatra 93 menjadi perusahaan jasa pengamanan penyedia tenaga ahli daya lainnya yang terdepan yang mengutamakan suatu mutu dan kualitas pelayan untuk membangun mutualisme kemitraan. Dan misinya yang pertama memberikan pelayanan prima melalui profesionalisme tugas pengamanan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di seluruh lingkungan kerja. Yang kedua menjadi kepanjangan tangan dari pihak kepolisian yang handal dan mengemban fungsi kepolisian di lingkungan kerja yang menjadi medan tugasnya. Yang ketiga membangun integritas kemitraan dengan perusahaan pengguna jasa guna mendukung terwujudnya situasi yang aman dan kondusif. Pengertian basis data. Pengertian basis data menurut Indrajani dalam bukunya Pengantar Sistem Basis Data. Basis data adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logis dengan deskripsi data tersebut yang dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Yang pertama ada himpunan kelompok data yang saling berhubungan di organisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua itu ada kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu memenuhi sebagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Istilah dalam basis data. Menurut Fatasya, dalam bukunya Basis Data terdapat istilah yang digunakan dalam basis data diantaranya yaitu enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi data yang tersimpan dalam basis data, merupakan data operasional dari suatu enterprise, contoh sekolah, rumah sakit. Yang kedua ada entitas, yaitu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya dalam enterprise sekolah terdapat entitas siswa dan mata pelajaran. Yang ketiga atribut, yaitu atribut untuk mewakili suatu enti. Contohnya
entitas siswa mewakili atribut, NIS, nama, alamat, agama, dan lain-lain. Yang keempat, ada nilai data atau data value, yaitu informasi yang tercakup dalam setiap elemen data, isi dari atribut tersebut, nilai data. Yang kelima, record atau tuple, yaitu kumpulan file-file yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Yang keenam, file, yaitu kumpulan rekor-rekor yang sejenis, di mana mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Yang ketujuh, database, yaitu kumpulan file-file yang punya kaitan antara satu file dengan suatu bangunan data. Yang ke-8, database manajemen sistem atau DBMS, yaitu kumpulan file yang saling berkaitan bersama-sama dengan program untuk pengelolaannya. Berikutnya itu ada desain database. Tujuan desain database adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat alasan mengapa desain database perlu dilakukan. Untuk dilakukan, salah satunya adalah untuk menghindari pengulangan data. Yang pertama adalah top down, diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasi entitas lower level, relationship, dan atribut lainnya. Yang kedua itu ada bottom up, dimulai dari atribut dasar, sifat-sifat entitas dalam relationship, dengan analisis dari penggabungan antara atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas dan relationship antara entitas. Yang ketiga itu ada inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal, identitas utama, dan kemudian menyebar ke identitas relationship dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasikan. Yang keempat, mixed, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Berikutnya itu ada MySQL. MySQL adalah Relational Database Management System yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License, di mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. MySQL adalah suatu dari sekian banyak sistem database, merupakan terobosan solusi yang tepat dalam aplikasi database. Selain itu juga tersedia mailing list dan homepage khusus yang memberikan tutorial serta dokumen lengkap. MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database, yaitu SQL, Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk memilih atau seleksi dan memasukkan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Berikut ini beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh MySQL. Yang pertama, portability. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi, diantaranya adalah sebagai Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Amiga, HP UX, dan masih banyak lagi. Yang kedua, open source. MySQL didistribusikan secara open source atau gratis di bawah lisensi GPL, sehingga dapat menggunakannya secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepersen pun. Yang ketiga, multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Hal ini memungkinkan sebuah database service MySQL dapat diakses klien secara bersamaan. Yang keempat, performance tuning. MySQL memiliki kecepatan dan menakjubkan dalam menangani query sederhana. Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL persatuan waktu. Kolom tipe MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks seperti integer, float, double, char, for char, text, blob, date, time, year, set, serta enum. Yang keenam, command
dan function MySQL memiliki operator dan fungsi yang secara penuh yang mendukung pemerintah select dan where dalam query. Yang ketujuh, security MySQL memiliki beberapa lapisan security seperti level, subnet max, nama, host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang detail secara password transkripsi. Yang ke-8, scalability dan limit MySQL mampu menangani database dalam skala besar dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60.000 tabel serta 5 miliar baris. Selain itu, bahasa indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiba tabelnya. Yang ke-9, koneksi MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien dengan menggunakan protokol TC atau IP, Unix socket atau Unix, atau named pipes. Yang ke-10, localization MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan error code pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa. Yang ke-11, interface MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi bahasa pemrograman. Yang ke-12, client dan tools MySQL dilengkapi dengan berbagai tool yang dapat digunakan untuk administrasi database, dan setiap tool ada disediakan petunjuk online. 13, struktur tabel MySQL memiliki struktur tabel yang lebih dari fleksibel dalam menangani alter tabel dibandingkan database lainnya semacam Proctors SQL ataupun Oracle. SQL, struktur query language. SQL merupakan standar yang digunakan untuk memanipulasi data, memperoleh data dari sebuah basis data relasional. SQL dibutuhkan untuk melakukan komunikasi antara komputer dan pemakai. Tujuan dari pemakaian SQL adalah memanggil data dari satu tabel atau tabel pada sebuah basis data, memanipulasi data pada tabel dengan menyiapkan, menghapus, atau memperbarui record. Berikutnya, mendapatkan ringkasan informasi mengenai data tabel, membuat, modifikasi, dan menghapus tabel pada basis data, membuat dan menghapus indeks atau tabel. Yang pertama, data definition language dan lain-lain yang berfungsi untuk mendespesifikasikan skema atau struktur basis data. DLL biasa disebut bahasa mendefinifikasi skema yang berisi perintah-perintah objek basis data. Contoh sintaks data definition language: A. Pembuatan tabel, B. Penghapusan, C. Pengisian tabel, D. Penambahan kolom, E. Penghapusan kolom, F. Pengubahan kolom, G. Pembuatan indeks, H. Penghapusan indeks. Yang kedua, data manipulasi language DML adalah sekelompok pemerintah yang menentukan atau memanipulasi nilai-nilai tabel pada suatu waktu, seperti menambah, mencari, mengubah, dan menghapus baris dalam tabel. Contoh sintaks data manipulasi language DML yaitu yang A. Kalimat insert, B. Kalimat update, C. Kalimat delete, D. Kalimat select. Yang ketiga, data control language berisi fitur-fitur yang menentukan aksi yang dapat dilakukan pemakaian terhadap objek basis seperti basis tabel, data, view. Ada dua perintah di data control language. Yang pertama itu ada grant. Pemerintahan ini digunakan untuk memberikan wewenang pada objek-objek basis data untuk memakai spesifik. Yang B, revoke. Revoke digunakan untuk mencabut wewenang pada objek basis data, format revoke. Berikutnya itu ada bahasa pemrograman. Yang pertama, mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer. Yang kedua, mendeskripsikan suatu keseluruhan bagian dari software yang executable. Yang ketiga, program merupakan himpunan dari kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Yang keempat, programan berarti membuat program komputer. Yang kelima, programan merupakan suatu kumpulan urutan perintah komputer untuk mengerjakan suatu. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa tersendiri yang dapat dimengerti oleh komputer. Menurut Shelley dan Fermat, program komputer adalah sekumpulan perintah yang memberitahukan komputer bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya.
Programmer komputer terkadang tersebut mengembang, penulis, atau memodifikasi komputer untuk menciptakan sebuah program. Programan biasanya menulis atau membuat kode perintah-perintah dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sejumlah kata kode dan simbol yang membuat programmer dapat menyampaikan perintah pada komputer. Programmer menggunakan sebuah perangkat programannya untuk menciptakan program. Program memudahkan penggunaan dalam membangun program yang disebut perangkat pemrograman, sama halnya dengan manusia yang mengucapkan berbagai bahasa, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan lain-lainnya. Programmer menggunakan bahasa pemrograman perangkat untuk menciptakan program. Berikutnya itu ada Java. Java adalah satu bahasa pemrograman komputer yang berorientasi objek, diciptakan oleh satu tim dari perusahaan Sun Microsystem. Java diciptakan berdasarkan bahasa C++ dengan tujuan platform independen dapat dijelaskan pada berbagai jenis hardware tanpa komplikasi ulang. Berikutnya itu ada Java Connector. Java Standard Efficient atau J2SE untuk berkoneksi dengan database harus menggunakan driver yang akan memanggil fungsi SQL di Java. Driver ini layaknya driver hardware pada komputer yang berbeda untuk setiap model hardware, yaitu dengan driver koneksi database ke Java driver. Koneksi database ke Java berbeda untuk di setiap DBMS. Cara untuk mengkoneksikan MySQL dengan Java antara lain memulih penuh service pada aplikasi NetBeans, kemudian masuk ke menu driver dan memilih MySQL Connector. Untuk membuat koneksi yang baru diperlukan Windows New Database Koneksi. JDBC MySQL itu ada garis miring 2 buka kurung host tutup kurung titik 2 buka kurung port tutup kurung garis miring buka kurung DB tutup kurung. Contoh pengisian database URL JDBC.2 MySQL.2 garis miring localhost .2 3306 atau SIA. Username root passwordnya itu diawali dengan .2. Interface. Interface adalah bagian terpenting dalam paket Java SQL karena mengidentifikasikan secara aplikasi berinteraksi dengan basis data. B. Interface Java SQL Connection. Connection menyimpan informasi stack mengenai sesi basis data yang dikelolanya dan menyediakan aplikasi dengan objek statement, property statement, atau collect statement untuk membuat memanggil selama sesi. Interface Java SQL Result Set. Aplikasi memperoleh data yang dikirim oleh select melalui implementasi Java SQL Result Set Interface. D. Interface Java SQL Statement. Statement adalah pemanggilan SQL basis data. Ia umumnya berupa update, delete, insert, atau select di mana tidak ada kolom yang dikaitkan ke data Java. Yang E. Class. Di kelas di JDBC antara lain 1. Kelas Java SQL. Data kelas data memperluas Java util dan untuk mempresentasikan SQL data tipe. Yang kedua, data Java .SQL. Driver manager objek ini bertanggung jawab untuk menyimpan beragam implementasi JDBC yang ada untuk aplikasi. Kelas Java SQL Time Date untuk mempresentasikan SQL Time tipe. F. Extensive. Kelas-kelas extensive di JDBC adalah extensive Java SQL. SQL digunakan untuk ketika kesalahan saat terjadi batch update. Extensive Java SQL. SQLW warning. SQLW warning terjadi ketika basis data memunculkan peringatan. Berikutnya itu ada Net Crystal Clear. Net Crystal Clear sangat membantu dalam pembuatan laporan yang dirancang untuk menambahkan kemampuan laporan pada aplikasi Java. Jasper Report memiliki sejumlah fitur antara lain. Yang pertama, layout dan desain laporan yang fleksibel. Yang kedua, dapat menampilkan laporan dalam bentuk teks maupun gambar. Yang ketiga, dapat menghasilkan report dalam berbagai format HTML, PDF, RTF, XLS, CSV.
Yang keempat, dapat menerima data dari berbagai sumber. Data JDBC, bin, collection, relation set, CSV, XML, Hibernate. Berikutnya itu ada NetBeans. NetBeans merupakan sebuah proyek kode terbuka yang sukses dengan menggunakan sangat luas komunitas yang terus tumbuh dan memiliki hampir 100 mitra. Sun Microsystem mendirikan proyek kode terbuka NetBeans pada bulan Juni 2000 dan terus menjadi sponsor utama. Saat ini terdapat dua produk, NetBeans IDE dan NetBeans Platform. The NetBeans IDE adalah sebuah lingkungan pengembangan sebuah kelas untuk pemrograman penulis, mengompilasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan program. NetBeans IDE ditulis dalam Java, namun dapat mendukung bahasa pemrograman lain. Terdapat banyak modul untuk memperluas NetBeans IDE. NetBeans IDE adalah sebuah produk bebas dengan tanpa batasan. Bagaimana digunakan kedua produk adalah kode terbuka, open source, dan bebas free untuk menggunakan komersial dan non komersial. Kode sumber tersedia untuk guna ulang dengan lisensi Common Development and Distribution License CDDL. Bab 3. Metodologi dan pengumpulan data. Waktu dan tempat pengambilan data. Lokasi tempat pengambilan data di Ruko Windows Square Blok E nomor 4, Kecamatan Sekupang. Tabel 3.1 rencana kegiatan. Kegiatan pertama, pengajuan judul, laporan praktikum. Kedua, bimbingan bab 1. 3, bimbingan bab 2. 3, bimbingan bab 2. 4, bimbingan bab 3. 5, bimbingan bab 4. 6, bimbingan bab 5. 7, presentasi hasil. Jenis data. Berdasarkan jenis data yang dipakai dalam penulisan ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data bersumber dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Untuk memperoleh data primer harus ditentukan wilayah dan subjeknya. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari keputusan, yaitu data yang diperoleh dari data yang berbentuk dokumen. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam pelancaran dan penghasilan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang menggunakan penulis untuk mengumpulkan sumbernya. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Observasi, dalam hal ini penulisan melakukan pengambilan data secara langsung ke tempat penulis. Melakukan pengumpulan data. Adapun data yang diperoleh merupakan data dari staf administrasi yang bertugas menangani data. Dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data primer dengan mengambil data telah tersedia dalam bentuk berkas-berkas atau dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan. Metode pengelolaan data. Metode pengelolaan data yang digunakan dalam pembuatan laporan praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, perancangan model. 3, perancangan inspars. 4, pemrograman. 5, implementasi. Metode analisa data. Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan praktikum ini adalah dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu analisa data yang pada umumnya dalam bentuk pernyataan, kata-kata, atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata dan tulisan. Proses analisa data kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Proses memeriksa dan memverifikasi. Proses ini dilakukan untuk memeriksa dan memverifikasi kembali data masuk. 2. Proses membersihkan data dan prosedur. Mencari prosedur yang salah dari cara menyimpan data, tidak konsisten data, atau proses yang seharusnya tidak perlu dan disingkirkan dari sistem penyimpanan. 3. Penentuan kelengkapan, yaitu proses melengkapi kategori yang telah diprioritaskan dengan menjawab semua permasalahan berdasarkan kategori yang dihasilkan. Kemudian dilakukan interpretasi, setelah itu dibuatlah kesimpulan atas kategori analisa penelitian. Kebutuhan sistem. Pertama, kebutuhan perangkat keras. A. Membangun sistem itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, prosesor Intel Core i5. 2. RAM 8GB. 3. Hard disk 500GB. 4. Keyboard plus mouse.
B. Menjalankan sistem prosesor bagi menjadi 4. Pertama, Intel Core i5, 2 RAM 8GB, 3 hard disk 500GB, 4 keyboard dan mouse. 2. Kebutuhan perangkat lunak. A. Microsoft Windows. B. Exam. C. SQL Yoke. D. MySQL Data. Kerangka pemecahan masalah. Tahapan dan ruangan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar kerangka pemecahan masalah berikut. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan baik itu data primer maupun data sekunder bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Kedua, merancang model. Perancangan model dilakukan agar skema alur dari aliran data tersebut lebih jelas arahnya. 3. Merancang interface. Perancangan sistem adalah gambaran atau desain dari sistem yang akan dibangun, dimulai dari desain awal, desain proses yang terjadi sampai desain tampilan antarmuka untuk sistem. 4. Pemrograman. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer mulai mengoding untuk membuat program agar dapat menjadi solusi dalam sebuah permasalahan. 5. Implementasi. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang berbasis web, maka dapat diimplementasikan sistem yang baru. 4. Perancangan sistem. Perancangan global. Perancangan global atau desain konseptual atau disebut juga desain logika atau local design, yaitu perancangan prosedur sistematika, logika atau algoritma sistem secara konseptual yang berfungsi untuk membenahi sistem yang sedang berjalan. Itu ada HIPO. HIPO yang dirancang untuk mengetahui sistem kerja perusahaan PT Serikata 93 sebagai berikut. Di sini di samping ini ada gambar tentang Facility Management Outsourcing, itu tentang HIPO Serikata 93. Di sini ada HIPO Sistem Informasi Kinerja pada PT Serikata 93. Mulai dari manajemen, support service, cleaning service, security service, staff manajemen, dan lain-lain. Dari gambar di atas diperlihatkan bahwa pada sistem informasi persediaan PT Serikata 93, diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara berjenjang dalam menerapkan pada bagian facility manajemen, fasilitas administrasi, supply, client management, risk management, workplace management, security service, support service, cleaning service. Berikutnya ada IRD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan gambaran tentang relasi dari setiap entity atribut dari file yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan data sehingga dapat dirancang laporan atau input data yang diinginkan. Berikut ini gambaran Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Pengecekan Data Karyawan PT Serikata 93. Di sini ada gambar diagram atau flow map yang berjalan pada PT Serikata 93. Itu itu ada kolom cek data pegawai. Di sampingnya itu ada tidak itu dibagi input dan output date. Detail data pegawai. Detail data pegawai itu terbagi dari cetak report pegawai dan report data pegawai. Yang sebelahnya itu ada cetak kartu absensi. Berikut cetak kartu absensi itu ada cetak kartu absensi atau input data absensi. Alternatif pemecahan masalah yang penulis digunakan dalam menyelesaikan masalah. Presentasi pegawai di sini adalah dengan melakukan peroptimalitan pengamatan barcode atau dibentuk berdasarkan nomor induk pegawai yang akan tercantum dalam kartu mengenal ID pegawai, yang merupakan metode dari segi kepraktisan dan efisiensi waktu dalam melakukan proses pencatatan daftar kehadiran dan kepulangan pegawai. Kebutuhan umum sistem adalah sebagai berikut. A. Mampu mengidentifikasi ID pegawai yang di-scan apabila data pegawai tersebut ada dalam database pegawai dan dalam data daftar absensi pegawai. Mampu menampilkan data dan daftar pegawai yang telah berhasil melakukan scan barcode pada saat proses absensi dilakukan.
C. Mampu melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai. D. Mampu untuk memberikan laporan akhir data pegawai beserta data kehadiran pegawai berdasarkan waktu tertentu. Berikutnya ada rancangan file. Rancangan file merupakan perancangan tabel dalam database yang telah ditentukan yang digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. Desain file dalam program aplikasi sistem pengecekan data karyawan PT Sejahtera 93. Yang A itu ada tabel pendaftaran. Nama tabel DB strip tugas. Nama database DB strip tugas. Ini gambar penyimpanan data yang diinput. Di samping ini isi pada kolom nama, data tipe, like, PK, dan not null pada tabel di atas. Lalu klik save. Klik kanan tabel yang telah dibuat, lalu klik open tabel untuk melanjutkan program. Ini ada rancangan input. Rancangan input merupakan rancangan alat masuk data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan yang diinginkan dalam pengambilan keputusan bentuk rancangan input tersebut sebagai berikut. From input data karyawan ini sebagai gambar yang di bawah ini. Rancangan data karyawan itu tampilan rancangan input. Itu swing control yang digunakan pada gambar di samping ini. Itu ada panel, tabel, text file, button, combo, box, table, dan lain-lain. Implementasi. Tahap implementasi adalah tahap akhir dalam menggambarkan sistem, yaitu meletakkan sistem agar siap untuk dioperasikan. Implementasi berguna untuk mempermudah penerapan sistem yang disiapkan agar pengantrian data sampai pada penyajian informasi sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Sebelum program ditetapkan, program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Program diuji di tiap modul dan dilanjutkan dengan pengujian ke semua modul yang telah dirangkai. Kesalahan yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu pertama, kesalahan bahasa atau disebut juga kesalahan penulis. Adalah kesalahan dalam menulis kode program yang tidak sesuai dengan yang sudah diisyaratkan. Yang kedua, kesalahan waktu proses. Adalah kesalahan yang terjadi sewaktu program dijalankan. Kesalahan ini disebabkan proses program terhenti sebelum atau selesai pada saatnya karena kompiler menemukan kondisi yang belum terpenuhi yang tidak terbiasa dikerjakan. Yang ketiga, kesalahan logika. Adalah kesalahan dari logika program yang dibuat setelah bebas dari kesalahan. Dilanjutkan dengan pengujian sistem. Tujuan utama dari pengujian sistem adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen dan komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perlu dilakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Ini ada tabel input di bawah ini. Rancangan input data karyawan. Nah, di samping ini data karyawan yang ingin dicari. Isi data yang ingin dicari kayak seperti nama anggota, NIDN, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal mulai kerja dan tanggal selesai kerja, area kerja, status karyawan, dan status perkawinan. Proses input data karyawan form ini merupakan form untuk menginputkan data karyawan. Dalam form ini dirancang beberapa tombol, yaitu simpan, hapus, perbarui, batal, dan keluar. Tombol simpan berfungsi menyimpan data karyawan yang dientrikan tombol. Hapus berfungsi untuk menghapus data hasil pengantrian. Dan di samping ini gambar dari data yang di samping, seperti yang udah diinput untuk dihapus dan disimpan, bisa juga disimpan dan dihapus. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dari pembuatan laporan praktikum ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem informasi atau aplikasi sangat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai sistem informasi pengecekan data karyawan PT Sejahtera 93. Aplikasi sistem informasi inventory sebagai salah satu tempat penyimpanan data karena sudah memiliki database, sehingga pengecekan
karyawan PT Sejahtera lebih mudah untuk dilakukan. Saran: setelah mengemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan isi laporan praktikum ini, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem informasi, pengecekan data karyawan agar lebih baik. Sebaiknya pimpinan perusahaan dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada bagian staf manajemen agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, sistem informasi atau aplikasi ini sebaiknya bisa diterapkan secara bertahap. Dalam melaksanakannya, dengan kata lain, tidak meninggalkan sistem yang lama. Yang ketiga, dalam menerapkan program aplikasi ini sebaiknya menggunakan komputer dilengkapi dengan teknologi informasi yang terbaru dengan tujuan agar umur sistem lebih lama dan lebih familiar dengan penggunanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan salah bicara mohon dimaafkan. Terima kasih.